Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrina Fitaur Rohma dengan NIM 0558989292. Di sini saya akan membagikan proses pengerjaan tugas 3 basis data. Di sini kita disuruh melakukan dua hal, yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung saja kita buka localhost php myadmin. Nah, pada tugas sebelumnya kita disuruh membuat basis data MySQL, dan ini yang saya buat sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian rutin ini saja. Lalu kita buat rutin yang baru, create new routine. Saya kasih nama 01 transaksi. Lalu saya ini geser dan tekan ini, hapus, kita drop parameternya, lalu sekarang kita masuk perintah commit agar nanti waktu dieksekusi data Himeko dengan nama Himeko ini masuk. Commit, kita kirim. Sebentar, jadi ada yang salah di sini, kurang thread. Nah, lalu sekarang kita eksekusi. Nah, ini data dengan nama Himeko dari planner Kadia muncul ya dengan nomor 42 ini. Di sini memang ada double, sebelumnya saya mencoba-coba terlebih dahulu. Lalu sekarang kita masukkan untuk proses transaksi yang kedua. Oh ya, jadi kita memasukkan perintah commit itu agar data yang dimasukkan masuk ke dalam hasil eksekusi rutinnya. Jika kita tidak memasukkan perintah commit, maka nanti pada hasil eksekusi tidak akan muncul nama yang dimasukkan itu. Oke, kita lanjut. Kita kirim. Oke, sekarang kita eksekusi. Nah, tadi kita memasukkan nama dan Heng ya. Pada data ini, pada ID pasien nomor 11 namanya tidak tergantikan menjadi Danheng karena ada perintah rollback. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat yang transaksi yang ketiga dan membuat checkpoint. Oke. Oke, kirim. Nah, sekarang kita eksekusi. Dan di sini yang muncul hanya data dengan ID pasien 45 dan 46 karena pada data yang
45 dan 47, karena data yang nomor 46 dengan nama plate tadi itu dilakukan rollback, mengembalikan save point ke data yang pertama, yaitu nomor 45 Sunday. Jadi dia tidak masuk pada bagian hasil eksekusi rutin. Oke, selanjutnya kita akan melakukan trigger. Untuk melakukan trigger, saya di sini akan membuat dua tabel baru, yaitu tabel transaksi obat dan tabel obat. Setelah itu, saya akan menentukan relasinya seperti yang kita lakukan pada tugas 2 kemarin. Oke, sekarang langsung saja. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita pada tabel obat kita masukkan nama-nama obatnya. Oke, ini nama-nama obat yang sudah kita masukkan tadi. Sekarang kita melakukan trigger. Kita masuk ke tabel transaksi obat, lalu kita trigger, create new trigger, lalu kita masukkan nama triggernya, misalnya, lalu kita update lalu kita isi definisinya seperti ini. Oke, ini obat-obat yang sudah kita masukkan. Sekarang kita melakukan trigger, kita masuk ke transaksi obat, lalu tekan trigger, lalu create new trigger, lalu kita kasih nama trigger, misalnya lalu kita isi definisinya seperti ini. Obat stok. Kirim. Oke. Lalu selanjutnya kita akan cek apakah berhasil pada stok barang. Berikutnya kita akan melakukan uji coba pembelian pada stok obat, apakah praktikum ini berhasil atau tidak. Di sini ID transaksi, misalnya 00, sebentar ya. Oke, ID transaksi oke, saya pakai ini ya, ID obatnya 12. Tambahkan ID transaksi, misalnya 2, ID pasien siapa ya, ID Alicia 33.
Lalu ya paracetamol total jumlahnya itu berapa ya? Satu aja paracetamol tadi harganya 5.000 ya, 5.000 kirim. Oke, sekarang kita lihat pada bagian obat apa jumlahnya. Ini jumlahnya berkurang ya, dari 40 menjadi 39, maka praktikum yang kita lakukan itu berhasil. Maka sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.